Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan majlis Al-Quran, majlis tafsir. Mudah-mudahan menjadi sebab tersambungnya kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi sebab tersambungnya kita dengan para salihin, para salafus saleh, para ulama. Insyaallah kita akan membaca ayat yang ke-22 dari surah As-Sajdah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan siapakah yang lebih zalim, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Orang itu ada yang zalim, ada yang adlam. Dalam Al-Quran, minhum zalimun li nafsihi, ada sebagian orang manusia itu menzalimi dirinya bermaksiat. Tapi ada yang adlam, lebih zalim. Kezalimannya itu berlipat. Maka jangan masuk ini. Kalau kita zalim, Rabbana zalamna anfusana, itu doa dibaca itu. Karena kita tiap hari zalim. Zalim itu apa? Zalim itu ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya, tidak sesuai aturannya, tidak sesuai hukumnya. Itu zalim. Lisan ketika tidak sesuai dengan aturannya, maka zalim. Jadi zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, orang paling zalim itu salah satunya ini. Yang Al-Quran bukan hanya ini. Tahu benar tapi dia berpaling. Ada begitu, ada. Tahu itu benar. Kalau ditanya yang benar mana Pak? Itu apa itu? Apa B? Ya A. Loh kok panjenengan ikut B? Ya mau gimana lagi? Itu orang paling zalim. Tahu benar, tahu ini surga masih nggak mau ke situ. Karena ada Dajjal dan Dajjal ya. Dajjal itu punya godaan. Godaannya itu dia bisa menciptakan surga dan neraka. Ya hadis itu. Kata Dajjal, kamu
Mau masuk surga saya atau lebokno ke neraka ini? Kan mikir ya saya, Dajjal ini jahat. Saya pernah ngaji kalau surganya itu adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Tahu Dajjal itu benar-benar jahat, tapi dia tetap memilih keinginan dia. Ada ayat lain selain ayat ini, Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh." Siapa yang lebih zalim? Ayat lain tapi sama. Redaksinya sama. Kalau ini waman adlam, kalau di sana waman adlam, siapa yang lebih zalim? Orang yang mau ke masjid gak boleh. Ada orang mau ke masjid itu gak boleh. Itu orang paling zalim itu. Jadi di sini kan nggak ada, malah kita ingin mereka tuh ke masjid semua, tapi mereka yang nggak mau. Jadi tidak membolehkan orang pergi ke masjid. Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh. Ayat lain tapi sama maknanya, waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ada satu doa Nabi SAW. Dibaca doa ini kalau hafal, kalau nggak hafal ya bahasa kita lah. Nabi, ini doa Nabi. Minimal dalam doa kita itu walaupun pendek, upayakan ada yang maksur. Maksur itu doa yang pernah didoakan Nabi. Artinya Nabi pernah berdoa dengan doa itu banyak itu. Namanya maksurat. Cari yang pendek saja, karena ada dua manfaat. Yang pertama dari doa itu, yang kedua keberkahan dari Nabi SAW, karena Nabi meminta dengan doa itu. Cari terserah panjenengan, nggak harus sama. Coba cari doa Nabi yang cocok dengan kita. Saya ada doa itu saya sering baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu penting itu. Itu doa Nabi juga. Ya Allah, beri aku petunjuk, ketakwaan, al-afaf. Afaf itu artinya terjaganya seseorang dari aib, itu afaf. Panjenengan itu sampai mati itu terhormat gitu. Ada orang itu punya aib itu. Ada orang itu mati, dia sudah di alam kubur, tapi aibnya masih dibaca terus. Na'udzubillah. Ada orang mati tapi aib ini, orang ini oleh Allah dicabut afafnya. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Wal afaf itu dijaga kehormatannya oleh Allah sampai mati dia. Dia mati dalam keadaan terhormat. Wal ghina, dan kecukupan. Jadi minta kepada Allah kecukupan. Banyak doa itu. Bahkan Nabi mengajarkan doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan dan masalah pribadi. Ada orang banyak hutang. Ada orang banyak hutang karena bangkrut. Dia punya bisnis kebun kurma. Dia punya bisnis kebun kurma, modalnya habis. Bingung dia, datang ke Rasulullah. Kenapa bingung? Usaha saya ini enggak sukses. Nabi mengajarkan sampai sekarang doanya itu sering dibaca itu. Masya Allah. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ini kalau kita urut ke asbabul wurudnya. Kasbabul wurudnya, doa ini untuk orang yang sowan ke Rasulullah bingung, gak kuat. Kenapa? Saya mau apa lagi? Akhirnya Nabi mendoakan dengan doa dibaca oleh dia. Artinya apa? Terkadang doa itu sesuai dengan masalahnya. Nah, orang itu kalau milih doa mesti nggak sama. Panjenengan dengan saya doanya nggak sama. Jadi kalau bisa doa itu dari Rasulullah SAW. Kalau mau dari Al-Quran, hati-hati, jangan asal baca kalau dari Al-Quran.
Kalau dari Al-Quran itu hati-hati. Lebih baik ditanya kepada ahli dzikri, orang yang memahami tentang itu. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Apa doa Nabi? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepadaku kebenaran. Yang benar itu ya benar, ini benar ini. Dan karuniai aku kemampuan untuk mengikutinya. Nah ini berarti ada orang tahu benar tapi nggak bisa ikut. Ada orang tahu ini benar bisa ikut, ini dapat taufik. Dari zaman Nabi begitu kok. Al-Walid ibn Mughirah itu tokoh besar Arab itu tahu Al-Quran itu benar, tahu itu. Abu Jahal ketika meminta, Al-Quran itu benar apa enggak? Benar. Saya sampai setua ini belajar sastra, nggak pernah menemukan kalimat-kalimat untayan-untayan yang seperti Al-Quran. Benar Al-Quran, benar. Dia bukan laisa min kalamin, bukan dari perkataan manusia, bukan kalangan manusia, nggak bisa. Saya semua sudah saya baca literatur ini, Walid mengatakan itu, tapi dianya nggak beriman, nggak mau mengakui. Kata-katanya sampai sekarang terkenal itu tentang pujiannya terhadap Quran yang menyatakan Quran itu bukan dari buatan orang Arab yang pinter sastra gitu. Dan dia paling pinter. Al-Walid bin Mughirah itu menjadi salah satu kalau kita istilahkan sekarang juri dari perlombaan menentukan 10 penyair terbaik tiap tahun di Arab saat itu. Setiap musim haji itu ada sayembara. Itu membuat syair. Dan sampai sekarang syairnya ada. Kalau panjenengan ikut fakultas adab. Adab itu kalau bahasa Arabnya fakultas adab itu fakultas sastra lah ya. Jadi kita disuruh menghafal syair-syair Arab itu. Ada namanya syair-syair jahiliyah. Ada itu. Harus hafal itu. Ada satu kitab namanya Al-Mu'allaqat Al-Ashr. 10 karangan terbaik sastrawan Arab yang digantung di Ka'bah di masa itu. Itu harus hafal itu. Yang ikut fakultas adab di Timur Tengah itu harus hafal. Itu menunjukkan bahwa ketika Al-Walid menyatakan itu bukan perkataan manusia. Karena Abu Jahal menginginkan ini karangan Muhammad, dan Muhammad itu orangnya kemasukan jin gitu. Nggak bisa, kata Al-Walid, nggak bisa. Saya tidak bisa menyatakan itu adalah karangan Muhammad dan itu bukan karangan manusia. Artinya dia menyatakan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak mau ikut. Ini yang dimaksud orang tahu yang benar tapi nggak mau ikut. Kenapa? Nah ini sebabnya. Karena Al-Walid ditokohkan. Penghalang itu kadang-kadang karena dia tokoh. Gak mungkin, gengsi saya. Masa ikut Muhammad yang baru kemarin. Makanya orang tidak mencintai Nabi itu masing-masing punya masalahnya. Saya sering menyampaikan ini. Kita tidak mencintai kebenaran. Itu karena ada masalahnya, ada. Karena ingin menjaga tradisi ini sudah, jangan berubah kita ini. Dan penghalang-penghalang ini yang kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ditiadakan. Kalau memang itu benar ya Allah akan memberikan kebaikan setelah kehidupan ini, mudah-mudahan hamba bisa mengikutinya. Itulah taufik. Orang itu kadang-kadang ingin tapi nggak dapat taufik. Ada banyak. Ya Allah, saya ingin baca Quran tiap hari 1 juz. Tapi ya hanya ingin. Tapi nggak bisa tercapai, nggak dapat taufik. Keinginan, tapi ini mendingan ketimbang nggak ingin sama sekali. Masih ringan ini, ya Allah, saya ingin umroh. Uang ada, tapi ya nggak berangkat. Ya Allah, saya ingin sholat tahajud. Bangun, jam 3 bangun, tapi tidur lagi. Ya Allah, nanti saya. Nah, keinginan baik itu apabila tidak diingin taufik, maka hanya tinggal keinginan saja. Jadi eksekusi tidak ada.
Wa arinal batila batila, doa Nabi, ya Allah yang batil tampakkan itu batil kepadaku. Warzuqna ijtinabahu, dan karuniai hamba untuk mampu menghindarinya. Jadi kita bisa melaksanakan ketaatan, jangan sandarkan ke diri kita, gak istiqomah nanti. Kita misalkan bisa sholat, bisa ngaji, yang dilihat dirinya saja. Ini ciri orang gak istiqomah, dan tidak akan menemukan nikmatnya ibadah. Orang yang menisbatkan ibadahnya kepada dirinya sendiri sampai kapanpun tidak akan menemukan nikmatnya ibadah. Nah, siapa yang menemukan nikmatnya ibadah? Orang yang mengembalikan kepada Allah. Kalau dia bisa melaksanakan ibadah, alhamdulillah, ingat Allah. Kalau dia bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan, ingat Allah. Kalau Allah nggak saya nggak bisa. Orang yang begini ini yang menuju ke istiqomahan sejati. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan saya melakukan ketaatan. Tidak ada daya saya menghindarkan diri dari keburukan kecuali Allah. Nah, apabila kita meyakini ini, maka kita oleh Allah akan dibalas dengan kenikmatan beribadah. Orang yang merasakan nikmatnya ibadahnya di dunia, tanda ibadahnya diterima. Kata siapa? Dia kata Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Ada satu kitab namanya Hikam Ibn Athaillah. Baca itu, walaupun sebagian harus dijelaskan. Saya sering menyampaikan, silakan baca kitab ini, bagus untuk di hari-hari tua lah ya, supaya hidup ini lebih tenang. Tapi ada sebagian hikmah itu harus dijelaskan, jangan dimaknai sendiri. Nah, di antara hikmah itu kurang lebih hikmah yang ke-82, karena barusan beliau mengatakan, man wajada tamrata amalihi ajilan. Barang siapa yang menemukan, merasakan buah ibadahnya ajilan di dunia. Berarti kita ini kalau ibadah di dunia ini ya harus dirasakan buahnya, hasilnya. Fahuwa dalilun ala qabulihi. Kurang lebih begitu terakhir. Itu adalah satu dalil bahwa amalannya diterima Allah. Dalil ya, artinya dalil itu tanda. Jadi tanda amal diterima itu kita mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya? Kelezatan beribadah tadi. Dikatakan halawatul iman. Manisnya iman dia rasakan. Unsul qalbi bil muraqabah, dalam keterangannya, hatinya tenang ketika dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri orang kalau bisa merasakan ketenangan ini, maka cirinya ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Cirinya gitu. Nah, kalau kita sudah merasakan ini, jangan mengklaim itu karena kita. Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi, dan saya sampaikan tadi di awal, orang itu ketika mendapatkan kehusyuan, ketenangan, biasanya akan muncul di hatinya, indah saya. Nah, ini harus dihilangkan. Tadi yang saya sampaikan, orang kalau khusyuk, ngajinya bagus, itu pasti di hatinya itu pasti ada itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, pasti ada digoda. Nah, di sini kadang-kadang nggak bisa menyikapi. Kalau digoda dengan itu, ini kamu Muhammad. Coba kita perhatikan gerak kita. Kadang-kadang kita baca khusyuk sekali. Kadang-kadang sholat khusyuk sekali. Kadang-kadang kita itu merasakan nikmat ibadah. Nah, di situ akan muncul di hati itu kamu. Nah, ini hilangkan cepat. Stop. La haula wala quwwata illa billah. Nah, dengan ini kita akan istiqomah. Makanya ketika seseorang itu biasa menghilangkan nisbat kepada dirinya, mengembalikannya kepada Allah, dia akan istiqomah sampai akhir hayat. Orang-orang istiqomah, orang-orang soleh itu ya itu caranya. Tidak pernah menisbatkan kepada dirinya. Sehingga oleh Allah ditambah lagi. Ketenangan itu ditambah lagi. Dibuka cakrawala pengetahuan, pengalaman-pengalaman batin dari ibadah itu. Nah, kita berupaya ke sana. Kita semua latihan, proses memperbaiki kualitas ibadah yang kita laksanakan sambil kemudian menemukan manfaat-manfaat, bukan hanya di akhirat, di dunia juga.
Karena Allah akan memberikan ketenangan, keyakinan, kekuatan dari ibadah yang kita lakukan. Orang yang ibadahnya baik, kuat dia. Orang yang ibadahnya baik, tenang dia. Orang yang ibadahnya baik, dia akan senantiasa menemukan jalan terbaik dalam hidupnya. Maka masa depannya akan cerah. Maka nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan ibadah itu. Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil. Ini kalau ikut terjemahannya hati-hati ya. Kalau ikut terjemahannya ini hati-hati. Di kalimat fi miryatin min liqa'ihi. Walaqad atayna Musa, dan sungguh kami telah menganugerahkan Taurat ini kepada Musa. Fala takum fi miryatin min liqa'i. Sini terjemahannya ada yang memaknai fala takun fi miryatin min liqa'i, jangan kamu Muhammad ragu menerima Al-Qur'an. Terjemahan begini. Nah, jumhur mufassirin, para ahli tafsir tidak menerjemahkan begini. Diberi dengan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Fala saya hanya menyampaikan ini. Jangan, saya tidak menisbahkan, ini pendapat saya kan. Saya baca aja literatur itu. Jadi sekian banyak literatur ada yang memaknai begitu. Fala takum fi miryatin min liqa'i, jangan kamu ragu. Jadi yang pertama Musa ini kok di tengah-tengahnya kepada Nabi kita Muhammad. Benar, dhamirnya fala takun fi miryatin min liqa'i ini kepada Nabi, tapi min liqa'ihi di sini ini jumhur mengatakan ini liqa itu bahasa Arab, artinya apa? Bertemu gitu. Liqa namanya. Liqa itu bahasa Arab, bertemu. Nah, di sini yang saya lihat, saya baca kebanyakan tafsir itu, jangan kamu ragu ketika kamu bertemu dengan Musa. Nah, sekarang kapan Nabi SAW bertemu dengan Musa? Pada saat Isra dan pada Mi'raj itu. Sudah pertemuan Nabi dengan Musa. Nabi Musa ada di langit berapa? Ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab. Walaupun tidak disepakati ini. Bulan Rajab itu tidak disepakati, tanggal 27 tidak disepakati. Sampai Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri sendiri dalam kitabnya Sirah Nabawiyah itu. Maktum sampai lupa saya sering baca. Itu punya kitab Sirah Nabawiyah itu tidak mengarah ke ini, bukan tanggal 27, bukan. Hanya memang sebagian ulama itu mengatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Nah, monggo, tidak perlu dipermasalahkan memperingati enggak memperingati. Tapi kalau bisa ketika ada munasabah tertentu kita baca hadisnya. Ada hadisnya itu panjang. Bukan hanya hadisnya, dalilnya kan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Berarti itu tidak boleh dinafikan itu. Saya pernah membaca tulisan itu menafikan Isra Mi'raj. Dimaknai dengan makna-makna yang jauh. Enggak. Isra Mi'raj itu ada mukjizat. Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu ada jelas, di Al-Qur'an ada, dan hadisnya juga hadis Bukhari itu panjang sekali. Langit pertama, langit kedua diperlihatkan, orang-orang neraka diperlihatkan di situ. Dengan segala bentuk siksanya. Ini siapa? Ini siapa? Nabi bertanya ke Jibril, diberitahu. Nah, kalau Nabi Musa itu ada di langit ke-6. Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'i. Kamu tidak perlu lagu bertemu Musa dengan Al-Qur'an. Nah, ini boleh gitu. Dengan Al-Qur'anmu Muhammad, ketika kamu bertemu Musa ini tidak perlu kamu ragu, artinya Taurat itu diberikan kepada Musa untuk kaumnya,
Al-Quran itu diberikan kepadamu untuk seluruh umat manusia, baik dari bahkan dari bangsa jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaqad atayna Musa al-kitab. Walaqad atayna Musa al-kitab fala takun fi miryatin min liqa'i. Nah, di akhir ayat ini wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, ini kembali ke Taurat lagi, dan kami jadikan Taurat itu wa ja'alnahu, dhamir ini huda. Huda itu petunjuk li bani Israil, untuk bani Israil. Juga bukan Al-Quran. Jadi kitab Taurat itu hanya untuk nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bani Israel itu masa dari anaknya Nabi Yakub sampai sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada nabi namanya Nabi Daniel, itu kan banyak pernah dengar Nabi Daniel, pernah ya, Daniel. Kemudian banyak ada itu nabi, tapi ya enggak masuk ke yang 25. Tapi nabi sendiri mengiyakan itu, bahwa itu nabi. Nah, itu juga diutus ke Bani Israil semuanya. Jadi masa inilah kemudian yang dikatakan banyak kitab diturunkan. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Dari 4 kitab samawi itu yang sampai sekarang ini kita yakini, itu masa ini. Nah, kita ini, ajaran kita ini ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu sebelum Yakub ini, Bani Israel sudah ada. Karena Yakub yang dinamakan Israel itu adalah putranya Ishak. Berarti Nabi Ishak sendiri itu bukan Bani Israel. Malah namanya Abu Israel itu. Abu Israel, bapaknya Israel. Kalau Bani itu kan anaknya Israel, keturunannya. Kalau Ishak itu Abu Israel. Kalau Nabi Ibrahim itu sama. Karena Nabi Ibrahim ayahnya Ishak. Tapi mereka orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya memuliakan Nabi Ibrahim. Ini salah satu pernyataan yang disampaikan orang Yahudi dulu, bukan sekarang. Orang Nasrani dulu, bukan sekarang. Sekarang nggak terlalu tahu, ya, karena banyak penyimpangan menurut saya. Mereka semua menyatakan agama kami ini agama Ibrahim. Menyatakan semuanya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW. Karena Al-Quran mengatakan, "Anittabi millata Ibrahim hanifah," hendaklah kamu itu mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi kalau ditanya ke mereka, dalam istilah mereka itu Abraham, itu mereka sangat memuliakan itu. Apakah meyakini Abraham itu agamanya lurus, Ibrahim itu agamanya lurus? Iya. Ismail, iya. Apa? Ishak, semuanya baik. Bagi mereka itu kan masa sebelum Bani Israel. Itu mereka meyakini kebaikan, kemuliaan mereka. Bahkan mereka mengklaim agama kami ini agama Ibrahim. Nabi kita juga demikian. Agama ini, Islam ini adalah agama Ibrahim, yang mana ciri agama Ibrahim tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Itu ciri-ciri agama Islam itu, yaitu. Ada satu hadis, tapi hadis ini saya tidak bisa membacanya begitu. Kalau kalian mendengar hadis ini dibaca, jangan diambil mentah-mentah. Begini hadisnya sahih. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Sahih hadisnya. Man mata, barang siapa yang mati, kita semua akan mati ya. Ada pengajian kematian Jumat itu, Masya Allah, semangat semua. Man mata, siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'a, matinya itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun, berarti kan agama Ibrahim. Dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Sahabat bertanya, wa in zana, Nabi menjawab, wa in zana, Rasulullah, kalau itu berzina? Iya, walaupun berzina. Sahabat bertanya, dia qalu wa in saraf, walaupun dia pencuri. Kalau pencuri istilah sekarang itu koruptor ya, dengan pencuri uang rakyat. Nabi bersabda, wa in saraf, walaupun dia mencuri. Nah ini kan hadis ini nggak bisa diambil maknanya secara langsung begitu. Enak Ustaz ya. Iya.
enak. Yang mencuri, yang berzina, kalau matinya itu tidak menyebutkan Allah dengan haram, masuk surga. Kata juga Nabi mengatakan begitu kok. Tapi Pak begini, biasanya kalau orang itu suka berzina, suka mencuri, matinya itu tidak demikian. Biasanya matinya tidak baik. Maka jangan sampai ada tumbuh di hati kita itu begini, wis tak senang-senang dulu sekarang. Nanti kalau saya mau mati, saya tidak ingin menyebutkan Allah dengan apapun. Ini biasanya enggak demikian. Khawatir panjenengan baca hadis ini, kemudian ditafsiri dengan tafsir yang gampang atau dimaknai dengan makna-makna yang menjadikan kita bukan semakin semangat ibadah, meninggalkan keburukan, malah semakin semangat melaksanakan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya kemudian dalam riwayat ini disebutkan berkaitan dengan hadis ini, Nabi SAW bertemu Nabi Musa itu di langit ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, uritu lailatan usriya bi. Aku diperlihatkan kepadaku pada saat aku Isra itu Musa bin Imran. Aku bertemu dengan Musa bin Imran. Ini oleh Ibnu Katsir diletakkan di bawah ayat ini, keterangan hadis ini. Berarti ada kaitannya. Berarti yang dimaksud fala takum fi miryatin min liqa'i, jangan ragu kamu bertemu Musa berarti. Mudah-mudahan. Saya bertemu Musa bin Imran, rajulan Adam. Musa itu bentuknya laki-laki, warnanya Adam itu agak kecoklatan, coklat ya. Jadi wallahu a'lam. Tapi nanti kita kalau panjenengan selamat, kalau kita selamat di akhirat ketemu semua itu. Ketemu semua. Udah, saya kadang-kadang mikir begitu, ya Allah, saya ingin tahu Ibrahim seperti siapa. Saya ingin tahu Nabi Idris seperti siapa, Nabi Yusuf. Tapi nanti di akhirat akan tahu, kita akan bersama mereka. Tapi yang paling jelas saya ingin ketemu dengan Nabi dulu, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang paling saya inginkan ya bagaimana bersama beliau, bersama Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, bareng-bareng. Nah, kita bertemu Pak, jangan ragu gitu. Yang paling dekat, inna akrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, dekat-dekat banyak kayak gini loh, dekat ini. Di sekian triliun orang, sampai kapan dunia berakhir? Paling dekat katanya yang paling baik akhlaknya, yaitu Nabi SAW. Nah, Nabi Musa itu rajulan Adam, adalah seorang laki-laki yang coklat, tiwalan, agak tinggi. Kulitnya itu enggak cerah lah, orangnya tinggi, ju'dan, rambutnya keriting. Saya mengira begini, berarti orangnya itu agak kuat, tinggi, begitu. Makanya ada dua momen dalam Al-Quran itu disebutkan momen ini. Pertama ketika dia mukul orang Kipti. Orang Kipti itu orang asli Mesir. Ya, Bani Israil ada di Mesir yang disakiti. Dia suatu ketika mukul orang Kipti, sekali pukul mati. Berarti kan kita bayangkan seperti apa. Panjenengan kalau mukul orang langsung mati, nggak mungkin, nggak kuat. Nabi Musa mukul orang itu langsung mati. Ini kan berarti bukan orang biasa ya. Yang kedua, dia ditakuti ketika membantu putri Nabi Syu'ib, putri Nabi Syu'ib di Madian itu. Putri Nabi Syu'ib dibantu, putrinya ini kan mau ngambil air, diambil terus oleh orang-orang yang kuat-kuat. Nabi Musa ketika itu melihat doa ini kok kayak kalah antriannya. Nah, sekarang kan antriannya normal. Dulu antriannya begitu, yang kuat yang ngambil air. Dia ngambil wadahnya itu, nggak ada yang berani ngusik. Nah, artinya dia itu punya kewibawaan yang besar, ditakuti, seperti Umar lah. Itu Nabi Musa.
Ya, Nabi Musa ini oleh Allah tidak diberi kefasihan. Kalau berbicara itu agak dikatakan karena dulu ketika kecil dia makan api. Api dimakan. Makanya dia kalau ngajak dakwah itu ngajak saudaranya namanya Harun. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Seperti rijal Shanu'ah itu dari daerah di Yaman. Wa ra'aitu Isa, aku melihat Isa. Nabi Isa dilihat oleh Rasulullah rajulan marbu'ul khalqi. Kalau Nabi Isa ini orangnya standar. Marbu' itu ya tidak tinggi, tidak pendek, tidak besar, tidak kurus. Kulitnya ilal humrati wal bayad, agak merah keputih-putihan. Dan ini Nabi yang mengatakan. Nah, saya kalau gini ini, kadang-kadang kalau mutolaah begini nih ya, itu ingat gambar-gambar Yesus tuh. Kan itu seperti itu, bagaimana? Kan dirupakan oleh Allah itu murid. Ya, jadi Nabi Isa itu orangnya enggak tinggi, enggak sedang pokoknya. Nabi Isa itu sedang. Kemudian kulitnya itu merah keputih-putihan. Nabi Isa ini. Panjenengan akan ketemu kapan-kapan insyaallah selamat. Mubasitor roksi. Kepalanya itu terbelah rambutnya. Bastur sa'ar itu kalau gaya rambutnya begini. Ya, rambut atau kepalanya yang dan kepala dan bentuk rambutnya lah. Ada riwayat lain yang mengatakan seperti itu. Jadi rambutnya itu kepalanya terbuka, lebar. Wa ra'aitu malikan. Nah, ini saya juga melihat malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Malaikat Malik, penjaga neraka. Enggak apa ya? Enggak apa-apa. Kalau penjaga surga siapa? Ridwan. Ridwan hafal, Pak. Jangan sampai enggak hafal Ridwan. Kalau Malik enggak apa-apa, lupa. Mudah-mudahan enggak ketemu dengan dia itu. Tapi Nabi diperlihatkan, wa ra'aitu malikan, aku melihat Malik. Khazinan nari, penjaga neraka. Aku melihatnya. Mudah-mudahan enggak melihatnya itu. Di dunia wal akhirah. Kecuali melihatnya dalam rangka hanya melihat saja, tidak sampai dimarahi dia. Malik itu malaikat suka marah. Wad Dajjal, dan aku diperlihatkan Dajjal. Jadi aku juga diperlihatkan Dajjal. Nah, kenapa saya memaknai tadi bertemu Musa? Ibnu Katsir mengatakan, "Fala takun fi miryatin min liqa'i annahu qad ra'a Musa." Bahwa dia Nabi kita Muhammad SAW telah melihat Musa, walakiya Musa lailatan usriya bi, dan bertemu dengan Musa. Hanya pertemuannya dengan Musa itu sesuatu yang diyakini. Artinya apa? Apa yang lihat Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu satu keyakinan yang harus kita yakini juga gitu. Jangan nggak percaya. Yang paling berat itu dalam kehidupan sahabat dan Nabi itu salah satunya adalah ini kan di awal-awalnya. Nabi mengatakan, saya itu pergi ke Palestina lewat langit, nanti balik. Nah, habis subuh Nabi cerita ke sahabat. Sahabat tuh bingung gitu. Ini orang Quraisy sudah ngejek kita terus ini. Kok ada berita gini lagi kok? Ini pasti jadi bahan lelucon. Hari ini kita siap-siap dibully lah oleh mujahan teman. Gimana ya? Kan begitu, Pak. Bingung sahabat itu. Akhirnya ada yang pergi ke Abu Bakar itu. Abu Bakar, ini gimana? Ada apa? Itu Nabi katanya semalam gini gitu. Tapi Abu Bakar ini beda ya. Kata kalau yang mengatakan Nabi Muhammad, yang mengatakan itu Muhammad, lebih mustahil dari itu, saya pasti percaya, gak ragu sedikit pun. Ini yang membuat Abu Bakar gak bisa dikejar derajatnya itu. Kenapa? Saya bersama dia dari kecil gak pernah bohong, gak pernah ngarang-ngarang, gak pernah berlebih-lebihan kok. Enggak, ini berlebih-lebihan.
Enggak pernah, enggak bisa. Turunlah ayat Quran itu baru sahabat tenang. Ya wis, ayat Quran yang turun subhanalladzi asra. Itu awal surat Al-Isra itu. Ya sudah tenang. Yang kedua, itu juga heboh di Madinah. Sahabat bingung. Di Madinah kan musuhnya orang munafik. Abdullah bin Ubay itu sering ngejek. Mana itu? Suatu ketika Nabi sholat di masjid yang kita kenal masjid kiblat. Hadap utara kok langsung muter hadap selatan. Itu juga banyak dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang munafik. Gimana agama apa itu? Kok sholat tengah atau sholat langsung dari menghadap ke utara? Karena ke Baitul Maqdis itu kan ke utara kalau dari Madinah. Kok tidak langsung muter hadap selatan? Itu gimana itu? Makanya dalam riwayat ini sahabat kan ada yang di belakangnya. Berarti posisi sholat itu jemaah ketika itu. Asar atau asar sebetulnya. Nah, sebagian sahabat ada yang membatalkan. Enggak jadi sholat batal karena bingung, enggak tahu. Ini apa yang terjadi gitu. Sholat hadap ke sana kok tiba-tiba awal di wajhaka syatrul masjidil haram. Kenapa Nabi langsung muter? Karena perintahnya di saat itu. Sekarang Muhammad kamu balik arah, jangan hadap ke utara, hadap ke selatan. Ya muter Nabi. Sampai sekarang itu apa namanya itu tempat sholat imamnya itu, mimbarnya itu. Itu ada dua, ada yang menghadap Mekah, ada yang menghadap. Jadi kalau panjenengan sholat jangan hadap ke Palestina, ikut yang mimbar satu. Nah, Nabi SAW sebenarnya ketika itu mendapatkan perintah. Artinya kalau sudah ada perintah, beliau tidak menunggu lama. Makanya orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin memperhatikan perintahnya. Dan kalau sudah perintah Allah, dia tidak mau tahu apapun, enggak mau tahu. Wa minan nasi may yasri nafsahu bitigha'a mardatillah. Ada sebagian manusia, kalau untuk Allah, nyawanya pun diserahkan, ada. Tapi kata Al-Quran tidak semuanya. Wa minan nas, sebagian saja. Yang kita ini kayaknya bukan yang masuk ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Dia rela memberikan nyawanya, dirinya. Wa minan nasi may yashri ibtigha'a mardatillah, tujuannya hanya mengharap itu Allah. Dia korbankan apapun. Sampai nyawanya dia korbankan. Wa minan nas, tapi sebagian manusia. Ini saya rencana ini sampai ayat 25. Sampai ayat 24, 25. Kita bacalah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan dari mereka para pemimpin yahduna yang memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami lamma sabaru ketika mereka sabar. Pemimpin itu harus punya dua karakter kalau ingin memimpin dalam kebaikan. Dalam kebaikan, kecuali yang dipimpin ingin memimpin kejahatan. Yang pertama kesabaran, yang kedua ilmu. Tidak bodoh. Dua ini. Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi pemimpin itu harus sabar dan tidak boleh goblok. Ya itu aku mengatakan, bukan saya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kalau ba'dul ulama as-sabr wal yakin. Kesabaran, ini kesabaran diikut terus. Kalau jadi pemimpin enggak sabaran, enggak bisa itu. Yang kedua punya keyakinan, dan keyakinan ini ilmu. Enggak bisa jadi pemimpin enggak tahu mau dibawa kemana yang dipimpin ini. Panjenengan juga kalau jadi pemimpin dalam lingkup kecil, punya perusahaan, punya lembaga, ya itu harus belajar terus. Jadi pemimpin malah nggak pernah belajar, rusak. Harus belajar. Kalau memang tidak tahu, ya belajar. Sabar. Nah, ini sabar ini yang penting. Tapi sabar itu bukan gini Pak ya. Saya sering menemukan sabar itu yang melempem itu, bukan itu yang sabar itu. Ada orang ngono, sabar orang itu ya. Bukan itu sabar, bukan itu.
Hah? Nggak banyak ngomong, diem. Hanya Pak, itu bukan sabar, bukan seperti itu. Ya nggak bisa itu pemimpin. Dikibuli terus sama orang. Sabar itu ketika dia mampu melakukan sesuatu keburukan, kesewenang-wenangan, tapi dia tahan demi kemaslahatan. Nah itu baru sabar itu. Dia kadang-kadang menahannya dengan ketegasan, nggak boleh ini. Itu bukan nggak sabar ya bukan. Dia mengatakan itu dengan kesabaran, sebenarnya saya ingin ke sana juga, tapi wis nggak boleh ini. Wis. Itu namanya sabar ya itu. Bukan nggih, bukan ngomong nggih. Itu enggak sabar, bukan sabar. Itu bisa orang berbahaya begini. Disabar itu ketika mampu menahan diri. Makanya dalam bahasa Arabnya as-sabru habsun nafs atau al-habsu. Orang itu dikatakan sabar kalau bisa menahan. Habis. Bahasa Arabnya sabar itu habis, menahan. Saya bisa gampar kamu, bisa saya gampar kamu. Tetap tahan. Itu sabar. Ali suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu pernah nampalnya itu disiramkan ke kepalanya. Siapa yang budaknya? Enggak memanggil, bawa dihantamkan ke kepalanya. Nabi bukan Nabi Ali bin Abi Thalib itu mampu melakukan apapun. Kamu kurang ajar. Tapi enggak mengatakan itu dia. Diam malah dimerdekakan. Ini sabarnya begitu. Ya sudah, saya itu sebenarnya ingin menggambar kamu. Tapi ya tak ganti ini dengan kamu merdeka. Itu ya, dia mana. Tapi panjenengan jangan ikut ini ya. Nah, jangan ikut ini. Artinya kesabaran itu ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan mudarat, itu baru sabar itu. Makanya ulul azmi dari 5 nabi masuk ke dalam kategori ulul azmi itu karena itu. Hujannya besar sekali. Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia terus kuat, mampu, nggak goyah. Jangan kecil hati. Kalau gini terus saya bisa TBC. Tahu TBC Pak? TBC itu orang banyak kepikiran, batuk di bawah mati, kering. Yang enggak. Orang sabar kalau sabarnya benar pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan keputusannya antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan dari keyakinan di perbuatan. Makanya kalau kita mau berselisih dengan orang itu kita harus yakin. Jangan kita berbeda dengan orang kita nggak yakin, ini salah. Saya dengan Anda beda pendapat. Ternyata sebenarnya saya ini ikut pendapat Anda. Nah ini nggak benar. Boleh panjenengan kita semua berbeda pendapat, tapi harus yakin. Orang berbeda pendapat nggak yakin gimana? Nggak yakin. Jangan, harus yakini. Minimal keyakinan itu saya ikut bulan sajalah. Itu kan yakin. Saya nggak tahu masalah ini, tapi saya lihat Quran mengatakan begini. Itu seorang yang alim, saya ikut dia aja dah. Bismillah. Itu kan yakin namanya. Itu setengah-setengah. Fil i'tiqadat dalam keyakinan, wal a'mal dan amal perbuatan. Itu nanti ada al-faslu. Al-faslu itu ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang Maha tahu akan kebenaran yang mereka perselisihkan. Monggo. Nah. Terima kasih Ustaz. Ada 2 pertanyaan saya Ustaz. Yang pertama, doa Nabi. Tadi kan berkaitan dengan doa. Doa Nabi. Kita kalau bisa meniru. Tetapi saya juga pernah baca di Quran surat Hud ya, 11:46. Bahwa doa yang baik itu adalah doa yang dipahami oleh pemohonnya. Ya, yang mana itu gimana itu? Yang mana yang terbaik? Yang kedua, pada saat Nabi Isra Mi'raj itu kan juga diperlihatkan bahwa neraka isinya kan banyak wanita. Wanita. Ya, wanita. Itu saya bertanya-tanya terus
ada satu jawaban bahwa waktu itu ada jawaban bahwa laki perempuan itu bukan seperti kita yang saat ini, bukan fisik seperti kita yang saat ini. Jadi laki perempuan itu kalau di sana dibedakan antara jasad dan jiwa, naf atau ruh lah itu. Lah itu yang bukan jasad ini. Karena dikatakan bahwa Siti Aisyah itu juga nafnya itu juga laki. Matur suwun itu. Yang pertama dulu, doa itu harus dipahami jelas. Tapi maknanya begini, secara singkat. Kenapa kita harus punya doa nanti? Doa yang kita sampaikan itu, kalau disesuaikan dengan kita, itu rata-rata karena nafsu. Panjenengan kalau doa sampai nangis-nangis, itu kan karena nafsu. Ya Allah, ini saya ada proyek, kalau nggak gol mati saya, ya Allah. Ini nafsu. Ya Allah, anak saya, anak. Nama amwalukum hartam wa auladukum anakmu fitnah. Anakku ya Allah, di kedokteran ya Allah, saya sudah melakukan banyak ya Allah, mudah-mudahan. Ini boleh nggak apa-apa, selama kebaikan nggak apa-apa. Tapi kan ini pendorongnya itu nafsu. Ya Allah, artinya kepentingan pribadi. Nabi itu umum doanya. Nah, ketika kita berdoa dengan doa Nabi, doa yang insya Allah lebih luas keberkahan dari doa itu. Seperti itu gitu. Harus dipahami. Kalau doa nggak dipahami ya nanti bukan berdoa namanya. Ada orang berdoa nggak dipahami. Enggak, jangan. Harus dipahami. Nanti malah berdoa dengan yang salah-salah ya. Kalau nggak dipahami, harus dipahami. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan isi neraka itu wanita, itu tafsir jauh namanya. Tafsir ba'id, kalau bahasa tafsirnya itu menafsirkan sesuatu dengan sesuatu yang jauh. Itu dengan jasad wanita itu ini enggak. Tafsir qaridnya bahwa yang dimaksud wanita dalam hadis ya wanita. Perbedaan jenis itu. Tapi apakah boleh? Ya enggak apa-apa. Kalau dia punya dalil untuk itu. Karena kalau saya pribadi tidak berani sampai menafsirkan terlalu jauh Al-Quran itu, saya termasuk yang tidak berani. Saya lebih tenang itu membaca aja sudah. Qurtubi, Ibnu Katsir, Tabari, enak itu. Kalau baca itu enak. Hanya saya ngomong itu ya omongannya mereka gitu kan. Saya sederhanakan, saya sampaikan secara sesuai dengan ayat-ayatnya. Nah kalau tadi itu menafsirkan sesuatu jauh dengan tafsir yang jauh. Aisyah itu adalah laki-laki. Nantinya nafsunya itu laki-laki. Wallahu a'lam. Jiwanya itu jiwa laki-laki. Memang ada hadis begini, Bang. Ada beberapa perempuan itu yang sebanding dengan 1000 laki-laki. Ada. Bukan hadis, dari riwayat. Perempuan dia, tapi sebanding dengan 1000 laki-laki. Ini perempuan. Ada. Itu dari fadilahnya, bukan dari fisik ya, bukan dari fisik. Kalau fisik kan. Nah, kalau berkaitan dengan tadi kebanyakan itu kan ada hadisnya kan. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan itu karena mereka banyak yang tidak sempurna ketika menjadi seorang istri. Kesuaminya itu sering melakukan kesalahan, nusyuz, apa. Kalau banyak bicara saya kira sama. Laki-laki kalau yang tipe-tipe pembicara itu nggak kalah dengan perempuan. Kecuali yang laki-laki yang nggak tipe pembicara itu ngalah terus ke perempuan. Tapi kalau ada laki-laki tipenya pembicara juga dia, retorikanya bagus, nggak kalah itu Pak, sama cerewetnya itu laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya nggak berani menafsirkan itu yang panjenengan tadi. Apakah Aisyah itu jiwanya laki-laki atau enggak? Kalau hadis ya hadis itu ya satu wanita, ya sudah wanita bismillah. Adapun setelah itu wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih lana wa qurratin lana dinina. Allahumma ij'alna hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ibadi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la minna syaqiyan wa la mahruma.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.